Put on your mind what you call it. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhris Ambita. Saya akan mempresentasikan dua materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kampus saya. Saya mahasiswa dari STMIK Komputama Majena. Kepanjangan dari STMIK yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer, berfokus dalam bidang bisnis dan IT. Kenapa saya pilih STMIK Komputama Majena? Karena kuliahnya yang pertama lebih dekat, lebih hebat, dan lebih hemat. STMIK Komputama memiliki slogan yaitu Lokal Kampus Global Values. Di sini ada dua prodi yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Perbedaan dari antara kedua jurusan itu yaitu Sistem Informasi SI dan Teknik Informatika atau TI. Dari tujuan pendidikannya, yang pertama Sistem Informasi atau SI, yaitu mengembangkan kemampuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengolah sistem informasi yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan bisnis dan organisasi. Lalu Teknik Informatika atau TI, yaitu mengembangkan kemampuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi seperti perangkat lunak, jaringan, dan basis data. Lalu berfokus di Sistem Informasi atau SI, yaitu berfokus pengembangan sistem informasi, analisis kebutuhan bisnis, desain sistem, implementasi dan integrasi, pengelolaan sistem. Sedangkan di Teknik Informatika yaitu ada pengembangan perangkat lunak, jaringan dan keamanan, basis data, intelijen buatan, dan sistem cerdas. Perbedaan dari materi kuliahnya, yang pertama di Sistem Informatika atau SI yaitu manajemen proyek, sistem informasi manajemen, analisis sistem, desain sistem, dan pengembangan aplikasi, lalu basis data. Sedangkan di Teknik Informatika atau TI ada algoritma, struktur data, bahasa pemrograman, jaringan komputer, dan keamanan jaringan. Juga basis data ada di TI. Lalu karirnya di Sistem Informasi atau SI yaitu analisis sistem, pengembangan sistem, konsultan IT, manajer proyek, Chief Information Officer atau CEO. Sedangkan Teknik Informatika yaitu pengembangan perangkat lunak, administrator, jaringan, spesialis keamanan, pengembangan aplikasi mobile. Lalu keterampilan yang didapat di jurusan SI atau Sistem Informasi yaitu ada analisis bisnis, desain sistem, komunikasi, manajemen proyek, penggunaan teknologi. Sedangkan di TI atau Teknik Informatika yaitu pemrograman, jaringan, lalu basis data dan algoritma, juga keamanan. Prospek kerja Sistem Informasi atau SI yaitu perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Sedangkan di TI atau Teknik Informatika yaitu perusahaan teknologi, startup, dan industri kreatif. Pilih antara Sistem Informasi dan Teknik Informatika tergantung pada minat dan tujuan karir kamu. Jika kamu tertarik dengan pengembangan sistem informasi untuk mendukung kegiatan bisnis Anda, maka Sistem Informasi lebih sesuai. Jika kamu tertarik dengan pengembangan teknologi, sistem informasi, dan komunikasi, maka Teknik Informatika lebih sesuai dengan karir kamu. Ayo kita lihat sinematik dari video kampusnya.
Is anybody out there watching me fall in love, 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 and see what I see, see, is too good for me, me, me. Is anybody out there tell me this boy is mine, 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 so I can't believe, leave too good it can't be, be. Is anybody out there somewhere listen to me? Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang sistem dasar digital. Selamat datang, mari kita mempelajari dasar-dasar sistem digital yang membentuk dunia teknologi modern kita. Representasi bilangan digital. Ada dua, sistem bilangan dan konferensi bilangan. Yang pertama, sistem bilangan. Sistem bilangan biner berbasis 2 menjadi dasar sistem bilangan digital. Setiap digit dalam bilangan biner yang disebut bit dapat dinilai 0 atau 1. Konferensi bilangan. Kita dapat mengkonferensikan bilangan desimal berbasis 10 ke biner dan sebaliknya dengan menggunakan metode pembagian berulang. Operasi logika digital. Ada 3. Yang pertama N. Operasi N menghasilkan nilai 1 jika semua input bernilai 1 dan 0 jika tidak. Yang kedua OR. Operasi OR menghasilkan nilai 1 jika setidaknya 1 input bernilai 1 atau 0 jika tidak. Yang ketiga yaitu NOT. Operasi NOT membagi nilai input jika input 1, output 0, dan sebaliknya. Lalu gerbang logika dasar. Ada AND or NOT. Yang AND, gerbang AND hanya menghasilkan output jika semua input bernilai 1. Lalu OR, gerbang OR menghasilkan output 1 jika setidaknya 1 input bernilai 1. Lalu NOT, gerbang NOT membalikkan nilai input jika input 1, output 0, dan sebaliknya. Rangkaian kombinasional. Kombinasional, rangkaian yang outputnya hanya bergabung pada input tanpa menyimpan informasi sebelumnya. Lalu kedua, adder, menambahkan 2 bilangan biner. Lalu decoder, mengubah kode biner menjadi sinyal output yang unik. Yang keempat, encoder, mengubah sinyal input yang unik menjadi kode biner. Lalu ada rangkaian sekuensial. Yang pertama, sekuensial, rangkaian yang outputnya bergantung pada input yang keadaan sebelumnya. Lalu flip-flops, komponen dasar rangkaian sekuensial yang dapat menyimpan 1 bit data. Yang ketiga, counters, rangkaian yang menghitung jumlah pulsa input. Lalu yang keempat, register, menyimpan data dalam bentuk register yang terdiri dari beberapa flip-flop. Memori digital. Yang pertama, RAM. Memori akses acak digunakan untuk menyimpan data sementara. Lalu ROM. Memori baca saja, menyimpan program dan data permanen. Yang ketiga, change, memori yang cepat untuk menyimpan data yang sering diakses. Aplikasi sistem digital. Sistem digital mendasari perangkat elektronik modern seperti komputer, smartphone, robot, dan mobil. Itu aplikasi-aplikasi sistem digital. Lalu saya akan mempresentasikan tentang pengantar aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan fungsi logika. Aljabar boolean menggunakan variabel biner yang dapat bernilai 0 atau 1 untuk mempresentasikan nilai logika salah atau benar.
Operasi dasar aljabar boolean. Yang pertama, operasi AND. Operasi AND menghasilkan nilai benar, yaitu 1, hanya jika semua input bernilai benar 1. Jika satu input bernilai salah atau 0, hasilnya adalah salah, yaitu 0. Operasi OR. Operasi OR menghasilkan nilai benar 1 jika setidaknya output input bernilai benar 1. Jika semua input bernilai salah atau 0, hasilnya adalah salah, yaitu 0. Lalu operasi NOT. Operasi NOT membalikan nilai input. Jika input bernilai 1, yaitu benar, hasilnya yaitu salah, yaitu 0, dan sebaliknya. Mengimplementasikan aljabar boolean dalam sirkuit elektronik. Yang pertama, gerbang logika. Gerbang logika merupakan komponen dasar sirkuit elektronik yang menerapkan operasi boolean seperti AND, OR, NOT, XOR. Setiap gerbang logika memiliki fungsi logika yang unik. Lalu yang kedua yaitu mengimplementasikan sirkuit. Aljabar boolean digunakan untuk mendesain dan menganalisis sirkuit elektronik kompleks seperti rangkaian komponen, controller, dan sistem digital lainnya. Logika digital. Aljabar boolean memungkinkan kita untuk mewakili dan memanipulasi data dalam bentuk dasar biner, yaitu 0 dan 1. Menjadikan dasar untuk logika digital yang menggerakkan komponen modern. Menyederhanakan aljabar boolean, yaitu tujuan menyederhanakan aljabar boolean bertujuan untuk mengurangi kompleksitas ekspresi boolean sehingga menghasilkan sirkuit elektronik yang lebih efisien. Metodenya terhadap berbagai metode penyederhanaan seperti manipulasi aljabar, peta Carnot, dan metode Quinn-Mikulski. Manfaat. Penyederhanaan aljabar boolean menghasilkan sirkuit dengan lebih sedikit komponen, konsumsi daya yang lebih rendah, dan kinerja yang lebih baik. Lalu teorema hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum komutatif, yaitu jika A tambah B sama dengan B tambah A, dan jika A kali B sama dengan B kali A. Lalu hukum distributif, jika A dikali dalam kurung B tambah C, yaitu sama dengan A dikali B tambah A kali C. Dan jika A ditambah dalam kurung B kali C, yaitu dalam kurung A tambah B dikali dalam kurung A tambah C. Hukum asosiatif, yaitu jika A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Dan jika A kali B dalam kurung dikali C, yaitu A kali dalam kurung B kali C. Lalu hukum identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan A, dan jika A dikali 1 sama dengan A. Aplikasi aljabar boolean dalam program. Yang pertama yaitu ekspresi kondisi. Aljabar boolean digunakan untuk mengevaluasi ekspresi kondisi dalam pernyataan if, else, dan loop. Yang kedua, operasi bitwise. Operasi bitwise seperti AND, OR, XOR, NOT digunakan untuk memanipulasi data biner secara langsung. Lalu logika percadangan. Aljabar boolean memungkinkan kita untuk membangun struktur logika percabangan dan yang kompleks dalam program. Contoh kasus penggunaan aljabar boolean. Yang pertama yaitu sistem lalu lintas. Aljabar boolean digunakan untuk mengatur urutan sinyal lampu lalu lintas, memastikan aliran lalu lintas yang aman dan efisien. Yang kedua, sistem keamanan.
Sistem keamanan berbasis sensor menggunakan aljabar boolean untuk mendeteksi intrusi dan memicu alarm atau tindakan keamanan lainnya. Yang ketiga yaitu sistem kontrol industri. Aljabar boolean digunakan dalam sistem kontrol industri untuk mengolah dan mengotomasikan proses dan peralatan industri. Yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Aljabar boolean merupakan alat yang ampuh untuk menganalisis dan menyederhanakan fungsi logika, memiliki aplikasi yang luas dalam membagi bidang seperti elektronik, program, dan sistem kontrol. Memahami dasar-dasar aljabar boolean sangat penting bagi para profesional di bidang teknologi dan ilmu komputer. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.